أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك lana fima razaqtana wa qina azabannar. Disudahi dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Kewajiban berkurban syariat Nabi Ibrahim menyiratkan sesuatu tentang apa yang kini kita sebut sebagai halnya uang. Untukmu Allah nikmat global. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Fulus, money, nutfah, air pinut atau air kacang. Nabi Ibrahim di usia lanjut tidak juga memiliki satu orang pun keturunan. Mulai ada rasa was-was kegelisahan pada diri manusia. Beliau sebagai manusia biasa, beliau pun merasakan kegetiran ingin kehadiran seorang generasi penerus, meneruskan bait beliau, meneruskan nama beliau. Sehingga beliau pun bertutur kepada sang istri Siti Sarah, istri tua. Dalam keadaan itu, cinta seorang istri yang bagaikan cintanya tulang bengkok. Di waktu itu, si istri seolah-olah memberikan izin yang tulus untuk mempersilahkan sang suami untuk menikahi budak buliannya Siti Hajar. Namun setelah terjadi pernikahan, terjadi kehamilan, rasa itu tumbuh rasa cemburu sehingga Ibrahim itu berangkat. Jadi itulah cerita aslinya. Jadi beliau itu hijrah membawa anak istri dalam kandungan itu sehingga pergi ke tanah jauh itu. Kemudian sang istri muda itu ditinggal di sana ketika anak itu telah lahir, haus, berjalan Safa Marwah mencari air minum. Nikmahnya adalah tentang wala takrabuz zina, uang, air pinut atau air kacang. Uang itu kalau nggak ada yang menjamin, baswambo siko pitiko bagono dia ada orang bagak lah kan. Basamo-samo manjuang orang menembasamo untuk kepentingan segelompok orang yang berhasil meraih kenikmatan dari uang itu. Maka uang itu adalah surat hutang. Surat hutang ya. Yang tidak berhutang itu yang memiliki bekalnya. Uang itu ditukar dengan bekal. Nah, dengan apa dijual kan? Ada perdagangan jual. Nah, uang sebagai alat bayar, uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat negosiasi. Dalam arti hutang piutang. Nah, maka kita akan lihat bagaimana orang menghasilkan uang itu, maka cenderung kepada dosa. Maka dikatakan manusia tidak luput dari dosa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wahai sin sinagog, dosa, tidak luput dari dosa. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai hakim. Al-Quran, kitab pedoman. Bisu, kalau jadi dikatakan ayat itu ayat kauliyah, ayat kauniyah. Yang kauliyah itulah Al-Quran, maka Rasulullah tidak mencatatkan Al-Quran itu. Tidak ada budaya mencatat, tetapi budaya hafiz, tahfizul Quran, menghafalkan hukum-hukumnya. Maka disederhanakan secara awam, Al-Quran itu berisi surat caci maki dan surat puji-pujian. Kemudian sedikit hukum di dalamnya. Ya, kalau didetailkan, maka keseluruhannya itu adalah hukum-hukum syariat. Nah, syariat orang jahat, caci maki, syariat orang yang baik-baik, ujian. Kemudian ada ketentuan-ketentuan penjelasan. Nah, tidak ada penjelasan yang lengkap, maka dipakai sunnah
Sunnah itu yang soheh itulah disebut sebagai hadis. Ini mengenai tata bahasa, logat, lughah, pustaka, sastra. Itu makanya ditinggikan derajat orang itu yang berilmu. Berilmu itu bukan berarti kita harus menyombong. Ini untuk diri saya sendiri, koreksi kepada diri saya sendiri. Jadi begitu beratlah aturannya. Maka sampai terjadi peradaban itu di masa Rasulullah, kepemimpinan beliau sampai ke Abu Bakar, terus ke Umar, terus ke Utsman, terus ke Ali, ke Hasan, ke Husain, Khulafaur Rasyidin. Subhanallah. Jadi di masa beliau itu keadaan itu telah makmur semakmur-makmurnya keadaan. Tetapi walaupun makmurnya keadaan duniawi yang bukan surga, surga itu pada akhirnya adalah hukum berdiri secara teratur, maka surga itu hadir. Jadi ada orang bertanya, di surga itu boleh nggak kita mabuk? Nah, bagi ustadz yang awam dikatakan boleh, khomor boleh, mabuk-mabuk itu minuman yang dilarang sekarang ini boleh. Maka di lain waktu ditanyakan lagi karena adanya dakwaan, adanya celaan, adanya bantahan, kenapa pula di surga boleh berlaku hawam seperti dunia? Maka dikatakan dia kamarnya berbeda. Itu kemanusiawian seorang ustadz, seorang ulama untuk memaparkan kepada manusia lain. Kenapa? Manusia itu lahir seolah-olah dia memiliki tautan banyak. Kemudian ketika dia kembali mati, dia itu sendiri ke dalam kubur itu. Artinya apa? Tiap diri itu tidaklah bodoh, telah dibekali oleh Allah. Nah, makanya yang paling dikatakan mengilmu itulah menghindari kejahiliahan. Sifat yang jahil, ya. Sifat yang nakal, berlebih-lebihan, keji namanya itu, mungkar namanya itu. Astagfirullahaladzim. Nah, demikianlah kiranya pemahaman singkat saya pribadi yang jauh dari keilmuan, berusaha untuk mengilmu, berusaha untuk belajar. Jadi haus, minum, lapar, makan. Nah, apa yang mau diminum, apa yang mau dimakan. Nah, inti dari keislaman ini baru setelah haus lepas, tidak haus lagi, lapar lepas, sudah kekenyangan, untuk berjima, barulah hukum itu ditegakkan. Itulah disebut surgawi, itu sindirannya selalu bidadari. Maka seorang wanita bertanya kepada ustadz, lantas kalau kami perempuan nanti bidadarinya apa? Ini sebenarnya pertanyaan sekaligus sindiran bagi kaum lelaki. Ya, kita itu lelaki sebenarnya petugas bagi si perempuan itu. Makanya kalau nggak kuat iman, janganlah kau pikirkan tentang zat Tuhan itu, wala tafakkaru fil kaliki, zatnya itu adalah zat yang kekal. Nah, Allah itu di kita, Allah di nan lain, berat kajiannya. Jadi hadirlah agama Hindu. Apa itu Hindu? Paling tinggi Tuhannya itu adalah rahim emas, Gold Mother atau Pertiwi atau Nusantara Pertiwi. Nah, nanti dia memecah 3 orang lelaki. Nah, si Brahma yang tua, si bijak. Kemudian ada Siva, pecah lagi jadi Wisnu, Trimurti, dewa tinggi laki-laki. Nah, nanti ada pula istri-istrinya. Di atasnya itu tadi Dwi Durga Mahakali. Itu Hindu tuh. Ya, jadi apa yang ingin disampaikan oleh dari diri saya ini, ya, saya meyakini Tuhan itu ada, bahwa agama itu sejak azali, sejak awal mula, tak ada agama lain melainkan agama Islam ini. Jadi agama-agama lainnya adalah agama yang mencoba menafsirkan keberadaan Tuhan. Jadi dari dulu orang tuh nggak pernah bertemu dengan Tuhannya. Karena Tuhan itu menaungi kita, kita berada dalam naungannya. Keilahian itu tidak dapat kita ketahui. Hama hanyalah Allah mengetahui Allah. Hama itu ditambah-tambah ya. Silakan dikoreksi secara awam. Astaghfirullahaladzim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.